Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Buditari Academy. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan PAS genap. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya, untuk latihan pembahasan soal PAS genap ini, kita mulai dari rasio atau perbandingan. Nah, di sini diketahui perbandingan uang Nisa dan Cindy adalah 3:5. Jumlah uang mereka berdua Rp64.000. Berapakah selisih uang keduanya? Baik, kita coba cari tahu dulu ya. Sebentar. Oke. Ini kita pen, ntar kita pakai hitam aja ya, hitam atau merah ini ya. Yang diketahui apa di sini? Di sini uang Nisa dan Cindy itu 3:5, kemudian jumlah uang mereka adalah Rp64.000. Yang ditanyakan adalah selisih uang keduanya. Nah, kita coba tuliskan di sini ya. Perbandingan uang Nisa dan Cindy. Nisa dibandingkan Cindy itu adalah 3:5. Kemudian yang diketahui lagi adalah jumlah uang mereka. Jumlah uang mereka sebesar Rp64.000. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah selisihnya. Selisih uang keduanya berarti kalau ditanyakan selisih berarti perbandingannya antara Nisa dan Cindy kita kurangi ya. Ini 5 dikurangi 3 ya. Nah, kemudian untuk jumlah uang mereka yang diketahui berarti 5 ditambah 3. Kemudian dikali dengan jumlah uang mereka yaitu Rp64.000. Nah, ini kita dapatkan 2:8 dikalikan Rp64.000. Nah, kita coba sederhanakan. 64 dibagi 8 adalah 8. 2 dikali 8 yaitu 16 ya. Jadinya kita peroleh selisih uang keduanya adalah Rp16.000. Kemudian masih di rasio, perbandingan uang Bella dan Nita adalah 3:4. Sedangkan perbandingan uang Nita dan Keanu adalah 6:7. Jika selisih uang Nita dan Bella adalah Rp15.000, maka jumlah uang Bella dan Keanu adalah titik-titik. Ini perbandingan bertingkat ya, teman-teman. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Uang Bella dan Nita ya. Jadi perbandingan antara Bella dibanding Nita ini sama dengan 3:4. Kemudian perbandingan antara uang Nita dibanding Keanu, nah, ini adalah 6:7. 6:7. Nah, yang menjadi yang harus disamakan perbandingannya ini adalah uang Nita ya, teman-teman di sini. Nah, ini kita samakan untuk perbandingannya. Di sini kita juga
samakan ya antara 6 dengan 4. Berarti sama-sama kita kalikan 3, ini dikali 2 ya. Nah, kemudian kita peroleh perbandingannya. Nah, di sini nanti akan menjadi berapa? Yaitu 9 dibanding dengan 12. Kemudian 2 kali 6 ini 12 dibanding dengan 14. Tuh. Kemudian selisih uang nita berapa? Selisih uang nita dan Bella di sini diketahui 15.000. Jadi kalau selisih uang nita dan Bella adalah Rp15.000. Kemudian yang ditanya adalah jumlah uang Bella dan Keanu. Jumlah uang Bella dan Keanu. Ini yang ditanya, perbandingannya di atas. Berarti kalau jumlah, ini ya, berarti kita jumlahkan perbandingannya antara perbandingan Bella dengan Keanu. Bella itu perbandingannya adalah 9, Keanu adalah 14. Kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui adalah selisih uang nita dan Bella. Kalau selisih, berarti dia dikurangi, ya. Berarti perbandingan nita 12, sedangkan Bella itu adalah 9. Berarti di sini 12 dikurangi 9. Dikalikan berapa? Dikalikan dengan yang diketahui selisih uang nita dan Bella adalah Rp15.000. Maka ini kita kalikan dengan Rp15.000. Nah, ini kita jumlahkan, kita dapatkan 23 ya, dibanding dengan 3 dikali Rp15.000. Ini kita sederhanakan. Ini 5 ya. Berarti berapa kita peroleh? Jumlah uang Bella dan Keanu adalah 23 dikali dengan 5.000. Ya, kita peroleh Rp115.000. Paham ya teman-teman? Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Perbandingan uang Nisa dan Nina adalah 4:6. Sementara itu, perbandingan uang Nina dan Vina adalah 8:10. Jika jumlah uang mereka adalah 7 juta rupiah, maka banyaknya uang Nisa berapa? Perbandingan uang Nisa, Nina. Sama seperti tadi, ini adalah perbandingan bertingkat. Ya. Kita tuliskan dulu perbandingan Nisa dengan Nina. Nisa banding Nina itu adalah 4:6. Kemudian Nina dengan Vina, perbandingannya Nina banding Vina ini adalah 8:10. Nah, ini kita samakan antara Nina ini ya, 6 dengan 8. Kita harus menyamakan dulu 6 dengan 8. Nah, ini kita samakan ya, perbandingannya. Nina ini harus sama. Berarti ini dikali berapa ya? 4, ini dikali 3. Nah, kita akan peroleh hasil perbandingannya adalah 16 dibanding dengan 24. Kemudian di sini 24 dibanding dengan 30. Nah, padahal jumlah uang mereka adalah 7 juta. Jadi, uang Nisa, Nina, dan Vina itu adalah 7 juta.
banyaknya uang Nisa. Banyak uang Nisa sama dengan, kita jumlahkan semuanya ya teman-teman. Perbandingannya Nisa, Nina, dan Vina itu adalah 16 ditambah 24 ditambah 30. Sebentar, maaf, ini yang diketahui, maaf. Ini kita hapus dulu. Ya, ini yang diketahui di bawah. Yang ditanyakan adalah uang Nisa. Berarti perbandingannya Nisa adalah 16. Berarti di sini 16. Kemudian yang di bawah itu yang diketahui, yaitu jumlah uang mereka. Tapi di sini itu yang dituliskan adalah perbandingannya, yaitu perbandingannya penjumlahan dari semua perbandingan Nisa, Nina, dan Vina. Jadinya di sini 16 ditambah 24 ditambah 30 dikali dengan jumlah uang mereka, yaitu 7 juta rupiah. Nah, ini kita mendapatkan 16 dibanding 70 ya, 16 ditambah 24 tambah 30 hasilnya 70. Ini dikalikan dengan 7 juta rupiah. Oke, kita sederhanakan ini ya, tinggal 1 ini. Berarti 16 dikalikan 100.000, kita dapatkan hasilnya 1.600.000. Ya, ini jadi banyaknya uang Vina 1.600.000. Berikutnya untuk masih masalah perbandingan atau rasio ya. Perbandingan nilai A dan B adalah 2:3, sedangkan perbandingan nilai B dan C adalah 1:2. Jika jumlah nilai mereka bertiga adalah 176, maka selisih nilai A dan C adalah titik-titik. Nah, perbandingan nilai A dan B 2:3 sama seperti tadi, masih di perbandingan bertingkat ya. Saya ganti warna. Ini A banding B, berarti ini kita tuliskan A dibanding B sama dengan 2:3. Kemudian B banding C sama dengan 1:2. Nah, kita samakan seperti tadi, yang disamakan ini yang B-nya ya. Kita kalikan menjadi, harus jadikan sama. Ini yang di atas kalikan 1, yang di bawah dikali 3 supaya sama. Oke, berarti hasilnya 2 dibanding 3. Tetap ya. Kemudian yang bawah ini 3 dibanding 2. Nih. Berikutnya yang diketahui adalah jumlah nilai mereka bertiga itu adalah 176. Ya. Yang ditanyakan selisih nilai A dan C. Jadi selisih nilai A dan C itu adalah, kalau yang diketahui adalah jumlah nilai mereka bertiga, berarti yang di bawah nanti itu adalah perbandingan ketiganya, yaitu A ditambah B ditambah C perbandingannya. Kalau ini yang ditanya berarti selisihnya, berarti perbandingan antara A dan C nanti kita kurangkan. A dan C-nya, A-nya adalah 2, C-nya juga, ini 6 ya, maaf ya. Nah, ini 6. Nah, berarti 6 dikurangi 2. Kemudian yang bawah adalah 2 ditambah 3 ditambah 6.
Kemudian kita kalikan dengan jumlah nilai mereka bertiga adalah 176, yaitu 4 dibanding dengan 11. 4/11 dikalikan 176. Kita sederhanakan, 176 ini kita bagi dengan 11. Hasilnya adalah 16. 16 dikali 4 itu hasilnya adalah 64. Jadi selisih nilai A dan C adalah 64. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk membuat 10 potong kue diperlukan 1 kg gula. Jika banyak gula yang disediakan 4 kg, maka banyak kue yang bisa dibuat adalah sebanyak berapa? Langsung saja bisa ya, jawabannya itu 40. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita mudah saja di sini. Kalau 10 kue ini perlu 1 kg gula. Kemudian kalau yang disediakan adalah 4 kg gula, maka kue yang bisa dibuat berapa? Ini adalah perbandingan senilai, maka kita pakai perbandingan senilai ya, 10 banding X sama dengan 1 banding 4. Kita kalikan silang. 10 dikali 4, X dikali 1. Kita peroleh X-nya atau langsung saja ya. X sama dengan 10 dikali 4 bagi 1. Ya, jadi ini 10 dikali 4 dibagi 1. Ini juga bisa ya. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 10. Maka kue yang bisa dibuat adalah 40 ya. 40 kue. Nah, ini. Begitu. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam kotak terdapat 216 bola yang terdiri dari 144 bola berwarna hijau dan sisanya berwarna biru. Perbandingan bola biru terhadap jumlah seluruh bola adalah titik-titik. Ini sangat mudah ya. Silahkan diperhatikan. Cuma mungkin kesannya itu panjang gitu ya soalnya, tapi sebenarnya ini cukup mudah ya. Kita tahu bahwa bolanya itu jumlahnya adalah 216 ya. Terus yang bola hijau ada berapa? 144. Sisanya berwarna biru. Nah, yang berwarna biru berapa? Ya, bola berwarna biru itu adalah 216 dikurangi 144. Hasilnya adalah 72. Ini yang warna biru. Kemudian yang ditanyakan lagi itu adalah perbandingan ya. Perbandingan antara bola biru terhadap seluruh jumlah bola terhadap jumlah seluruh bola. Ya. Nah, kita dapatkan di sini perbandingannya berapa ini? Nah, ini kita perbandingan bola biru, berarti kita tulis saja perbandingan bola biru terhadap jumlah seluruh bola. Maaf ini terhadap seluruh bola itu adalah
72 dibanding dengan 216. Ini kalau nggak bisa disederhanakan ya udah mentok. Tapi kalau masih bisa disederhanakan ya kita sederhanakan. Ini masih bisa ya. Sama-sama dibagi 72 ini 1, sama-sama dibagi 3. Jadinya 1:3. Kemudian lanjut untuk aritmatika sosial. Nah, di sini Afandi membeli sebuah televisi, kemudian menjualnya dengan harga Rp1.800.000. Dari penjualan itu ia akan mendapatkan untung 20%. Maka harga beli televisi itu berapa? Kita harus tahu dulu harga jualnya. Harga jual TV HJ-nya. Saya tulis di sini ya. Adalah Rp1.800.000. Kemudian untung. Kalau untung ia akan mendapatkan untung 20%. Yang ditanya adalah harga beli. Yang ditanya harga beli berarti 100% di atas ya. Harga belinya oke, kita hitung dulu ya. 100 per. Kalau ini harga beli yang ditanya, berarti harga beli itu maksimumnya adalah 100%. Atau kita tuliskan 100 itu juga nggak apa-apa. Ini 100, kalau harga jual, di sini harga jual. Kalau dia untung, dia ditambah. Tapi kalau rugi, dia dikurangi. Ini terus dikalikan dengan Rp1.800.000. Oke, kita tulis di sini. Ya, jadinya 100 per 120 dikali Rp1.800.000. Kita sederhanakan ya dalam. Nah, ini 180 dibagi dengan 12. Kira-kira berapa? Yaitu 15. 15 dikali 100. Nah, ini harga belinya sekian. Rp1.500.000. Ya, jadi kita peroleh ini ya. Harga beli dari televisi. Ingat, kalau untung ya, ini dijumlahkan di sini. Kalau rugi berarti dia dikurangi. Berikutnya, koperasi sekolah membeli suatu barang dengan harga 1 juta. Apabila koperasi sekolah itu menginginkan untung 20%, maka barang itu harus dijual dengan harga titik-titik. Nah, perhatikan yang diketahui adalah harga beli. Ya. Kita tulis di sini harga beli itu adalah 1 juta. Kemudian untung, kalau untungnya adalah 20%. Jadi yang ditanya adalah harga jual. Ya. Kalau harga jual berarti di sini lebih dari 100 ya. 100 ditambah karena ini untung. Ya, untungnya 20%, ini ditambah. Kemudian harga belinya di bawah 100 ya maksimal. Nah, ini kita peroleh 1 juta, ini dikalikan ya dengan 1 juta. Nah, kita sederhanakan. Nah, jadi harga jualnya adalah Rp1.200.000. Ini untuk harga jual barang ya pada koperasi sekolah.
Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini ada tabel penjualan ya. Penjual A, B, C, dan D dengan modalnya A 200.000, kemudian persentase kerugiannya 20%. Penjual B modalnya 400.000, persentase kerugiannya 15%. Penjual C modalnya 800.000, persentase kerugiannya 10%. Dan penjual D modalnya 1.200.000 rupiah, persentase kerugiannya 5%. Di antara keempat penjual tersebut yang mendapat kerugian terbesar adalah penjual titik-titik. Teman-teman, di sini kita harus nyari satu-satu dulu ya. Berapa kerugiannya? Jadi kita list dulu. Kita cari dari penjual A. Nah, penjual A kerugiannya berapa untuk yang A? Berarti dia kerugiannya 20%. 20% atau 20/100 dari 200.000 ya. Kita kalikan modalnya yaitu 200.000, maaf. Nah, ini kita cari. Kita dapatkan kerugian yang A adalah 40.000 rupiah. Kemudian yang B, ya, kita cari kerugiannya 15% ya, 15/100 dikali dengan modalnya 400.000 rupiah. Ini 15 dikali 4 berarti 60.000 rupiah. Kemudian yang C, nah ini yang C kita cari 10%, 10/100 dikali dengan 800.000 rupiah. Ini kerugiannya adalah sebesar 80.000 rupiah. Kemudian yang D, kerugiannya 5% dikalikan dengan 1.200.000 rupiah. Ini modalnya ya. Kita peroleh, nah ini 12 dikali 5 itu adalah 60, berarti ini kerugiannya 60.000 ya, 60.000 rupiah. Maka kerugian terbesar itu dialami oleh penjual yang apa? Yang C. Jadi penjual yang mengalami kerugian terbesar adalah penjual C. Begitu, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Pak Angga membeli 2 lusin buku dengan harga 80.000 rupiah. Buku itu akan dijual lagi dengan mengharapkan keuntungan sebesar 20%. Maka harga penjualannya berapa? Nah, ini kalau harga belinya 80.000. Kita tulis di sini harga beli atau HB ini adalah 80.000 rupiah. Kemudian Pak Angga pengen untung ya. Untungnya sebesar 20%. Maka berapakah harga jualnya? Kalau harga jual dan dia ingin untung berarti 100 ditambah, karena dia ingin untung 20 ya, dibanding dengan harga beli, perbandingan harga belinya itu maksimal itu adalah 100
dikali dengan Rp80.000. Teman-teman, ini nggak saya kasih persen ya, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita sederhanakan ya, 120 dikali dengan berapa itu? 800. Ini berapa? 96.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan. Pak Setia membeli sekarung beras seharga Rp475.000. Beras itu akan dijual lagi dengan menginginkan keuntungan sebesar 20%. Jika isi dalam karung adalah 50 kg, maka harga jual per kilo dari beras adalah titik-titik. Kita harus tahu dulu yang diketahui, yaitu harga beli. Harga beli sekarung beras. Kita tulis di sini. Harga beli, HB-nya 1 karung beras itu adalah Rp475.000. Kemudian pengen untung lagi ya, nggak pengen rugi nih ya. Untungnya adalah 20%. Salah tulis nih. Kemudian harga jualnya berapa? Harga jualnya berarti kita cari dulu untuk harga jual 1 karung. Nah, ini 100 ditambah 20 dibagi dengan 100 dikali Rp475.000. Jadinya ini 120 banding 100. Atau mau disederhanakan dulu juga boleh. Ya, kita sederhanakan ini. Jadi tinggal 12 kali 475. Berapa ya? Untuk hasilnya adalah kita peroleh hasilnya adalah Rp570.000. Ini harga jual 1 karung. Padahal 1 karung itu isinya adalah 50 kg. Ya, jadi ini kita masih menyelesaikan lagi. 1 karung itu berisi 50 kg. Maka ya, untuk 1 kg harga jual per kilonya, per kilo beras, ya kita tinggal bagi saja ya, yaitu 570.000 dibagi dengan 50. Hasilnya berapa? Nah, ini kita peroleh hasilnya 7 bagi 5 11.000 ya, 11.400 rupiah. Oke, berikutnya Bima menyimpan uang sebesar Rp1.200.000 di sebuah bank dengan bunga tunggal 15% setahun. Setelah beberapa bulan, ia mengambil seluruh tabungan dan bunganya menjadi Rp1.260.000. Maka lama Bima menabung adalah titik-titik. Baik, yang diketahui ini terkait dengan masih perbankan ya.
Kita tulis di sini. Kalau menyimpan uang di bank sebesar 1.200.000 ini, atau bisa kita tuliskan modal awal, bisa M, bisa S, bisa. Tapi saya mengajarkan ke teman-teman semuanya kemarin pakai S ya. Ini modal awal. Ini S atau modal awal, atau simpanan awal, atau tabungan awal. Ini adalah Rp1.200.000. Kemudian bunga tunggal atau persen P, ya, saya lambangkan dengan P, begitu, adalah 15%. Kemudian tabungan akhirnya, tabungan akhir itu menjadi Rp1.260.000. Nah, yang ditanyakan adalah lama Bima menabung, atau bisa kita tanyakan dengan bulan, berapa bulan lamanya Bima menabung. Maka kita selesaikan. Dulu sudah saya sampaikan bahwa untuk mencari B atau bunga dalam rupiah, rumusnya adalah P dikali N dikali S atau PNS gitu, untuk memudahkan teman-teman semuanya. Bunga ini kita peroleh dari pengurangan tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Jadi 1.260.000 ini dikurangi dengan Rp1.200.000. P-nya adalah 15 per 100. Kemudian N-nya, ini yang ditanya. N itu B per 12. Nah, ini B-nya itu adalah berapa bulan. Kemudian S-nya adalah modal awal atau tabungan awal tadi, yaitu Rp1.200.000. Ini kita peroleh 1.260.000 dikurangi 1.200.000. Kita peroleh Rp60.000. Nah, ini kita sederhanakan. Ini 12, kita sederhanakan. Kita hilangkan nolnya 2, ya. Kemudian 15 dikali, ini masih ada 0,3, ini tinggal 1.000 ini. Jadinya 15.000 dikali B, gitu ya. Nah, maka B-nya berapa? Yaitu 60.000 dibagi dengan 15.000 rupiah. Ini kita peroleh B-nya adalah 4, yaitu 4 bulan. Ya. Jadi lama Bima menabung adalah 4 bulan. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan, masih berapa soal ini ya? 3 ya. Bu Yuli menabung di sebuah bank sebesar 10 juta, setelah 8 bulan tabungannya menjadi Rp10.500.000. Persentase suku bunga yang diberikan bank per tahun adalah titik-titik. Nah, kita tulis lagi sama seperti tadi. Yang diketahui apa dulu? Ya. Yang diketahui adalah menabung lagi, berarti S, gitu ya. S-nya adalah 10 juta. Kemudian S akhirnya 10.500.000 rupiah. Kemudian lamanya menabung atau B-nya adalah 8 bulan. Kemudian yang ditanya adalah
persentase suku bunga. Ya, itu berapa? Kita jawab ya. B sama dengan, masih sama rumusnya, P dikali N dikali S. B kita langsung kurangi saja ya, 10.500.000 dikurangi 10 juta. Hasilnya adalah Rp500.000. P-nya ditanya, N-nya adalah 8 bulan per 12, dikali S-nya adalah 10 juta. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, ini 2, ini 3. Nah, kemudian kita cari P-nya. Kita cari P, kita peroleh ini ya, P dikali 2 kali 10 juta, berarti 20 juta per 3 P, ya, ini yang ini 500.000 tetap ya. Nah, ini kita harus hati-hati teman-teman untuk menghitungnya. Mana ya ini kursornya? Kelihatan udah malam jadi semakin mengantuk. Nah, jadi kita peroleh P-nya, P sama dengan 500.000 dikali dengan 3 dibagi 20 juta. Dikali ya, jadinya ini 1 juta. Atau kita sederhanakan aja ini, namanya kita hilangkan 5 ya, kita hilangkan ini 5. Jadinya tinggal 15 per 200. Kita sama-sama membaginya ya. Sama-sama dibagi dengan 2 supaya ini hasilnya 100. Ya, ini sama-sama dibagi 2 hasilnya 100, ini 7,5. Berarti 7,5%. Ini untuk persentase suku bunga per tahun. Itu ya. Kemudian masih ada 2 soal lagi. 3 nih. Tentang statistika. Nah, ini disajikan diagram lingkaran. Nah, ini ada data yang menyukai IPA itu ada, karena ini bentuknya lingkaran dalam derajat ya. Kalau derajat maksimalnya adalah 360. Kalau nanti disajikan dalam persentase, maksimalnya itu adalah 100%. Kalau derajat berarti 360 derajat. Nah, ini IPA, ini kalau kita jadikan derajat adalah 90 derajat karena dia siku-siku nih keterangannya. Nah, kalau matematika 44 derajat, IPS 70 derajat. Nah, berapa penjas? Ya, kalau penjas berarti kita cari dulu ya, penjasnya berapa derajat. Itu dari 360 derajat karena itu maksimalnya, dikurangi dengan penjumlahan dari IPA-nya. 90 derajat ya. Di sini 90 derajat ditambah dengan 44 derajat ditambah dengan 70 derajat. Tuh. Kemudian kita peroleh hasil penjumlahannya berapa? Yaitu 204 derajat. Nih. Jadi penjas berapa derajat? Nah, kita peroleh 156 derajat. Ini untuk yang penjasnya. Di sini 156 derajat. Oke, kemudian kita mencari jumlah siswa yang gemar penjas. Jadi jumlah siswa yang gemar penjas itu adalah
156 derajat dibanding dengan nilai maksimal. Derajatnya adalah 360 derajat. Itu yang diketahui ya. Jumlah seluruhnya itu 240. Udah dikalikan ini. 240 orang. Kemudian kita sederhanakan ya, yaitu menjadi berapa ini ya? 24 sama-sama dibagi dengan 12. Ini 2, ini 3. Nah, ini dibagi lagi 52 dikali 2, yaitu 104 siswa. Jadi jumlah siswa yang gemar kerja adalah 104 siswa. Bisa dimengerti ya anak-anak semuanya. Kemudian ada di sini di soal berikutnya ada diagram batang. Di sini ada data banyak buku sama bulannya. Jadi dari bulan Februari, Maret, April, Mei. Pertanyaannya, diagram di atas di samping menunjukkan banyak buku yang terjual di koperasi sekolah dari bulan Januari sampai Mei. Jika banyak buku yang terjual seluruhnya 520 buku, banyak buku yang terjual pada bulan Januari adalah titik-titik. Kita harus tahu dulu total penjualannya dari Februari sampai Mei itu berapa. Kita hitung dulu. Penjualan pada bulan Februari. Kita hitung di sini adalah 120. Kemudian Maret ini ada 110 ya. 110. Kemudian April yaitu 90. Dan Mei adalah 135. Nah, kalau di total berapa? Yaitu 455 buku. Untuk mencari banyak buku pada bulan Januari, tinggal gampang aja dikurangkan ya. Jadi banyak buku yang terjual. Jadi penjualan buku pada bulan Januari itu adalah 520 buku dikurangi 455 buku. Hasilnya adalah 65 buku. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada diagram garis. Diagram berikut menunjukkan penyusutan harga mobil setelah dipakai dalam kurun waktu 5 tahun. Besarnya penyusutan antara tahun 2015 dan 2016. Perhatikan di sini itu harganya. Ada data itu tahun, kemudian di sini harga dalam jutaan. Jadi kalau di sini tahun 2014 ya ini 200 juta. Kemudian tahun 2015 berapa ini? Tinggal kita garis di sini separuhnya ya, kira-kira separuhnya. Berarti ini sekitar 1925 ya. Kemudian ini 2016 190 juta. Jadi antara tahun 2015 dan 2016 itu penyusutannya berapa? Maka kita list dulu. Untuk tahun 2015 itu adalah berapa juta? 192.500.000. Kemudian tahun 2016 adalah 90 juta.
ya, dikurangi 190 juta. 190 juta ya. Ini harga mobil. Nah, ini jadi penyusutannya ya ini langsung aja 2.500.000 sudah kelihatan ya. Ini maaf kursornya ini harus terlambat. Nah, sudah selesai. Ini untuk penjualan pada penyusutan antara tahun 2015 dan 2016. Ini adalah slide terakhir dan soal terakhir dari latihan soal PAS genap. Semoga bisa dimengerti ya dan dimudahkan untuk ujian PAS genapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.